Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik gini sama Mimin. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang ceritanya sangat menarik. Karena film yang akan Mimin bahas menceritakan tentang seorang bocah laki-laki autis berusia 9 tahun yang dengan tak sengaja berhasil memecahkan kode super rahasia milik pemerintah Amerika. Padahal kode tersebut tak bisa sama sekali orang dewasa pecahkan. Tetapi bocah autis ini tiba-tiba berhasil memecahkan kode tersebut setelah pihak pemerintah Amerika menerbitkan di sebuah majalah teka-teki. Mengapa bocah autis ini bisa memecahkan kode super rahasia milik pemerintah Amerika? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan situasi para polisi yang saat itu sedang berusaha mengamankan para sandera. Karena hari itu, sebuah bank di Amerika tengah dirampok oleh sekelompok perampok. Mereka berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak perampok. Namun, dikarenakan waktu yang terlalu lama, pihak kepolisian memutuskan untuk memaksa masuk ke dalam dan memilih bertempur dengan para perampok. Padahal beberapa anggota perampok telah meminta pada pemimpin mereka untuk segera mengakhiri perampokan ini. Tetapi pemimpin mereka tak mendengarkan hingga akhirnya tembakan masuk dan para polisi dengan cepat meringkus perampok. Beberapa ada yang tewas, termasuk anggota perampok yang paling muda. Anggota perampok yang bernama Art marah saat para polisi membunuh salah satu rekannya. Yang ternyata mereka berdua merupakan anggota FBI yang menyamar sebagai perampok. Art langsung mendatangi orang yang memberi perintah untuk masuk. Ia mengatakan jika ia membutuhkan waktu selama 3 detik untuk meyakinkan para perampok agar mau menyerah. Tapi mengapa rekannya justru memberi perintah untuk masuk? Maka ia pun menghajarnya dan Art langsung pergi dari tempat kejadian. Kemudian scene berpindah pada sebuah sekolah khusus untuk anak-anak yang memiliki keterbelakangan, di mana salah satu muridnya yang bernama Simon diberi buku teka-teki oleh gurunya. Simon yang memang memiliki kesenangan di buku teka-teki langsung mengambil buku tersebut dan pulang ke rumah. Sesampainya pulang di rumah, ia seperti biasa bertemu dengan ibunya, menyeduh secangkir coklat panas lalu pergi ke kamarnya. Di sana ia mulai membuka buku teka-teki yang gurunya berikan. Namun baru saja beberapa menit Simon membuka buku tersebut, ia tiba-tiba menghampiri telepon dan menekan nomor milik pemerintah Amerika. Para agen rahasia yang bertugas saat itu benar-benar terkejut ketika ternyata ada orang yang berhasil memecahkan teka-teki itu. Mereka pun langsung mengangkatnya dan meminta Simon untuk tetap menahan telepon tersebut. Tetapi Simon hanya mengatakan, "Kau adalah orang asing." Lalu tak lama ibunya menyuruh Simon untuk segera menutup telepon tersebut. Akhirnya Simon menutup teleponnya, sementara agen rahasia pemerintah yang bernama Leo langsung menghubungi rekannya yang bernama Dean. Ia mengatakan jika kode super rahasia mereka berhasil dipecahkan oleh seorang bocah berusia 9 tahun. Pada awalnya Dean tak percaya dengan perkataan Leo, namun Leo sangat yakin jika kode tersebut berhasil dipecahkan. Bahkan ia siap untuk melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan mereka, yaitu Kolonel Kudrow. Akhirnya pesan tersampaikan. Salah satu anak buah Kudrow mendapat pesan yang Dean dan Leo kirimkan pada mereka. Lalu seusai Kudrow menyelesaikan rapatnya, ia membuka pesan tersebut. Kembali ke rumah Simon, di mana saat itu ayahnya baru saja pulang dari pekerjaannya. Ia langsung mendekati istrinya, lalu menyapa Simon sembari mencoba untuk menidurkannya. Lalu Simon memperlihatkan Kudrow yang menghampiri keamanan nasional untuk bertemu dengan Leo dan Dean. Di sana mereka langsung mengadakan rapat rahasia. Dan Leo mulai menjelaskan tentang kode mereka yang berhasil dipecahkan oleh seseorang. Ternyata Kudrow telah melakukan riset terlebih dahulu tentang siapa itu Simon. Ia menjelaskan jika Simon adalah seorang bocah berusia 9 tahun asal Chicago dan merupakan seorang penderita autism.
Tetapi Leo dan Dea sangat yakin jika Simon benar-benar bisa memecahkan kode tersebut. Pasalnya, ia menyisipkan kode itu di sebuah buku teka-teki dan menjamin takkan ada manusia manapun yang berhasil memecahkan kode tersebut. Namun secara tiba-tiba seorang anak berusia 9 tahun pengidap autism berhasil memecahkannya. Kudrow marah karena Leo dan Dean bisa-bisanya menyisipkan keamanan negara pada sebuah buku teka-teki. Ia pun langsung memerintahkan mereka berdua untuk segera menghapus rekaman tersebut. Kembali ke kediaman Simon, di mana setelah ayahnya berhasil menidurkan Simon, ia tiba-tiba didatangi oleh seseorang bernama Burrell yang mengaku dirinya sebagai detektif. Akhirnya ayah Simon membukakan pintu dan mempersilahkan Burrell untuk masuk. Di sana ia langsung memeriksa seluruh isi rumah Simon, termasuk kamar milik anaknya dan lain-lain. Namun saat ayah Simon dan istrinya sedang lengah, Burrell tiba-tiba menembak mereka berdua hingga tewas. Setelah membunuh, Burrell langsung ke atas dan berusaha mencari keberadaan Simon. Tetapi Burrell tak bisa menemukan keberadaannya dan langsung pergi. Setelah ia mendengar suara sirine dari kepolisian, sebelum ia pergi, Burrell menyimpan sebuah pistol di tangan milik ayah Simon, agar kejadian tersebut seperti seakan-akan ia membunuh dirinya sendiri. Lalu Burrell pergi setelah rekannya menjemputnya. Kemudian scene berpindah pada Art yang saat itu sedang bersama rekannya. Saat mereka sedang berbincang, rekan Art tiba-tiba mendapat sebuah telepon yang ternyata ditunjukkan untuk Art. Ia pun menerima teleponnya dan Art rupanya mendapat sebuah tugas untuk menangani kasus pembunuhan. Ia pun langsung pergi ke TKP dan sesampainya di sana ternyata Art menangani kasus pembunuhan ayah Simon. Art kemudian masuk ke dalam, memeriksa keadaan sekitar termasuk mayat dari ayah dan ibu Simon. Setelah memeriksa, ia meminta kepada kepolisian untuk berkeliling sejenak. Akhirnya Art pergi ke atas menuju kamar milik Simon. Awalnya ia hanya melihat-lihat, tetapi Art tiba-tiba menyadari sebuah kejanggalan pada pintu kecil yang terdapat di belakang lemari. Ia pun langsung membuka pintu tersebut yang ternyata terdapat Simon yang sedang bersembunyi. Lalu Art meminta Simon untuk keluar, tetapi Simon berteriak dan tak mau didekati oleh siapapun. Beruntung, Art berhasil menenangkan Simon setelah ia diberi sebuah mainan. Lalu ia mengatakan pada rekannya jika kasus telah selesai dan seluruh anggota diperbolehkan untuk pulang. Simon dibawa ke sebuah rumah sakit untuk diperiksa terlebih dahulu. Setelah dokter memeriksanya, barulah Art mengetahui bahwa ternyata Simon menderita autism. Kemudian, scene berpindah pada Leo dan Dean yang kembali harus bertemu dengan Kolonel Kudrow di sebuah tempat terpencil. Sesampainya di sana, Kudrow mulai menyalahkan mereka berdua. Ia memperlihatkan sebuah koran yang memberitakan tentang tewasnya ayah dan ibu Simon. Kudrow menduga jika orang lain mulai mengetahui bahwa ada seseorang yang berhasil memecahkan kode super rahasia milik pemerintah Amerika. Ia langsung memerintahkan mereka berdua untuk melindungi anak tersebut dari setiap ancaman yang mungkin saja akan menuju pada Simon. Kembali ke Art yang saat itu tengah menonton dokumenter mengenai penyamarannya. Karena ia terus mengingat rekannya yang tewas, Art memutuskan untuk pergi ke sebuah bar, lalu mencoba menengok kembali Simon yang masih berada di rumah sakit. Tetapi sesampainya di rumah sakit, Art terheran ketika polisi yang ia suruh untuk menjaga menghilang begitu saja. Art langsung bertanya kepada suster, dan suster menjawab jika semua polisi telah dipulangkan oleh orang tua dari Simon. Ia pun mulai merasakan keanehan. Art dengan cepat pergi ke kamar Simon, tetapi ia menghilang. Lalu tiba-tiba Art bertemu dengan seorang dokter yang mengaku jika ia memindahkan Simon di ruang audiologi. Kemudian Art bergegas pergi ke ruangan tersebut, dan setelah ia menemukan Simon, Art langsung membawanya keluar dari rumah sakit. Ternyata dokter yang tadi ia temui adalah Burrell yang sedang menyamar. Art menyadari penyamaran tersebut, maka dari itu ia benar-benar melindungi Simon. Saat mereka pergi menggunakan lift, ternyata mereka berdua berpapasan. Mereka saling menatap satu sama lain, dan saat pintu lift terbuka, Simon langsung keluar dari lift tersebut. Ternyata Burrell berusaha nekat. Ia mengeluarkan senjatanya dan mulai menembaki Simon.
Beruntung, Art berhasil kabur bersama Simon dan pergi menggunakan mobil ambulan milik rumah sakit. Di tengah susahnya melindungi Simon yang terus-menerus memberontak, Art harus berusaha juga berlindung dari Burrell yang terus-menerus mengejar mereka dan menembak. Karena tak mungkin terus melaju, akhirnya Art memutuskan untuk menghentikan mobil mereka dan keluar dari mobil. Lalu Art membawa Simon dan menyuruhnya untuk memanjat pagar. Tetapi saat Simon telah berhasil memanjat pagar terlebih dahulu, ia tiba-tiba berjalan di tengah rel kereta api yang sedang melaju. Art yang melihat kejadian itu dengan cepat berlari ke arah Simon. Beruntung ia berhasil menyelamatkannya sebelum Simon tertabrak kereta api. Lalu mereka berjalan. Setelah berjalan cukup lama, Art memutuskan untuk menaiki kereta umum. Di sana ia berusaha untuk menenangkan Simon yang terus mengatakan Art adalah orang asing. Di satu sisi terlihat seorang pria misterius yang sedang mencari keberadaan dari Art dan juga Simon. Ia pergi dari satu lorong ke lorong lain, dan saat pria tersebut sedang berada di tengah-tengah lorong, Art datang dan langsung menghajarnya. Mereka berdua berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain. Tetapi pertarungan berhasil dimenangkan oleh Art yang langsung menjatuhkan pria tersebut dari kereta hingga ia tewas. Selesai pertarungan, Art mulai terheran-heran dengan identitas dari Simon yang terus-menerus dicari oleh orang-orang. Setelah cukup lama perjalanan berlangsung, akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah rumah milik rekan dari Simon yang bernama Tommy. Di sana ia menjelaskan jika dirinya membawa Simon dan menculiknya dari rumah sakit. Tommy marah karena ia berkali-kali ditelepon oleh atasannya untuk menahan Art. Namun, Art terus menjelaskan jika terdapat seorang penjahat yang berusaha untuk menculik Simon, meskipun Tommy terus-menerus tak mempercayainya. Tetapi Art meminta bantuan sejenak pada Tommy untuk membantu mereka. Akhirnya Art dibantu oleh istri dari Tommy. Simon diberi pakaian, diberi makanan, dan dibersihkan badannya. Karena tak ingin merepotkan Tommy, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar setelah meminjam mobil milik Tommy. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Art memutuskan untuk beristirahat sejenak karena ia belum tertidur. Begitu juga dengan Simon yang terus-menerus tak bisa diam. Namun saat Simon tertidur, keesokan harinya ketika ia bangun, ia tak melihat Simon di tempat duduknya. Art bergegas langsung menyalakan mobilnya dan berkeliling di daerah sekitar. Beruntung, ia berhasil menemukan Simon yang tengah berjalan sendirian. Art langsung membawanya kembali dan mereka pun pergi. Art memutuskan untuk membawa kembali Simon ke rumahnya. Ia langsung dituntun oleh Simon yang ternyata kenal dengan keberadaan rumahnya. Sesampainya di sana, ternyata Simon masih melakukan kebiasaan yang sering ia lakukan bersama ibunya, yaitu menyapanya, membuat secangkir coklat panas dan pergi ke kamarnya untuk menyelesaikan teka-teki. Hari itu, Simon lagi-lagi membuat kejutan, di mana setelah ia menyelesaikan teka-tekinya, Simon mengambil telepon dan lagi-lagi menelpon ke nomor milik agen rahasia Amerika. Di sana barulah Dean percaya jika memang benar-benar ada yang berhasil memecahkan kode super rahasia tersebut. Akhirnya mereka mengangkat telepon tersebut dan meminta Simon untuk tak menutupnya. Karena merasa terheran dengan orang di balik telepon itu, akhirnya Art mengambil alih telepon dan bertanya tentang siapa orang yang sedang berbicara, di mana ia bekerja dan sebagai apa. Karena Dean tak mau menjelaskan, akhirnya ia mengatakan jika dirinya akan memberi email pada Art. Lalu telepon pun ditutup, dan Art langsung membawa Simon ke sebuah perpustakaan umum untuk mengakses internet. Sesampainya di sana, Art membuka email miliknya dibantu oleh petugas di sana. Lalu setelah itu ia mendapat email dari Dean. Email tersebut ternyata berisi kode-kode unik yang tak bisa Art pahami. Akhirnya ia memanggil Simon dan saat Simon melihat kode tersebut, ia berhasil membaca pesan yang Dean berikan. Isi pesan tersebut adalah sebuah alamat di mana mereka akan bertemu. Keesokan harinya, Dean pergi ke Chicago. Ia berjalan sembari menunggu ada yang menghampirinya. Sementara Art di sebuah coffee shop meminta pada seorang wanita untuk memantau sementara keberadaan dari Simon.
Awalnya wanita itu menolak, tetapi setelah Art mengaku sebagai kakaknya, akhirnya wanita yang bernama Casey itu menerimanya. Dan tak lama, Art langsung menghampiri Dean. Di sana ia meminta Dean untuk terus berjalan sembari bertanya apa yang sedang terjadi. Dean menjelaskan bahwa ia merupakan pegawai dari NSA. Dan ia sangat terkejut ketika mendengar anak berusia 9 tahun pengidap autism berhasil memecahkan sebuah kode super rahasia milik pemerintah. Saat Dean sedang menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi, sebuah peluru tiba-tiba bersarang tepat ke arah perut Dean yang membuat ia tewas seketika. Melihat Dean yang tewas, Art langsung memeriksa sekitar dan ia menemukan Burrell berusaha untuk kabur. Akhirnya Art berusaha mengejar Burrell yang terus berlari sembari menabrak para pengguna trotoar. Tetapi percuma, Art tak bisa mengejar keberadaan dari Burrell yang berhasil kabur. Tewasnya Dean membuat Art semakin berpikir siapa orang yang sangat ingin mengejar kode rahasia tersebut. Kematian Dean langsung terdengar oleh rekannya yang bernama Leo. Ia langsung menghampiri sesama pegawai NSA untuk meminta pertolongan. Karena kesulitan, akhirnya ia menyuruh Leo untuk mengetik sebuah surat menggunakan mesin ketik. Kemudian, scene berpindah pada Art yang kembali bertemu dengan Tommy di sebuah bar yang telah tutup. Di sana, Tommy memberi identitas milik Burrell yang merupakan anggota rahasia. Awalnya, Art ingin langsung menangkapnya, tetapi Tommy menjelaskan jika Burrell tak bisa tertangkap. Ia justru bertanya-tanya mengapa Art mau menanggung beban milik Simon. Art hanya menjawab, lantas siapa yang akan menanggung beban Simon? Tommy terdiam, lalu scene kembali beralih pada Leo yang saat itu baru saja menyelesaikan suratnya. Saat Leo hendak berdiri, ia tiba-tiba melihat kehadiran Burrell yang tak dikenalinya. Tanpa basa-basi, Burrell menembak Leo hingga ia tewas. Lalu Burrell berusaha mencari surat yang Leo tulis. Tetapi ia gagal dan akhirnya pergi. Setelah itu, scene memperlihatkan Art dan Simon yang menghampiri kediaman dari Casey untuk meminta izin agar mereka bisa beristirahat di sana. Awalnya Casey menolak karena ia sama sekali tak dekat dengan Art. Namun setelah Art menjelaskan jika Simon adalah anak autism yang kehilangan orang tuanya, akhirnya Casey pun menerima. Dengan syarat mereka berdua harus pergi esok pagi. Art menyetujui hal tersebut. Casey langsung membantu menidurkan Simon, sementara Art berusaha untuk istirahat sejenak. Keesokan harinya, scene memperlihatkan rekan kerja Leo yang bernama Emily hendak mengunjunginya. Namun saat Emily membuka pintu, ia terkejut ketika melihat Leo telah terbaring tewas dengan luka tembak. Akhirnya, Emily memutuskan untuk menelpon FBI dan teleponnya langsung diangkat oleh Tommy. Emily mengatakan jika ia tak mau berbicara selain pada Art. Karena mengira hal ini sangat penting, Tommy pun mengantarkan Emily ke hadapan Art. Setelah mereka saling bertemu, Emily lalu memberi surat peninggalan Leo. Ia mengatakan jika dirinya bekerja bersama Leo di NSA. Isi surat tersebut menghilang sebagian. Ia hanya menemukan sisa dari surat tersebut dan ternyata isi surat itu adalah ketikan dari Leo yang mengetahui jika atasan dirinya yang bernama Kolonel Kudrow terlibat dalam pembunuhan ayah dan ibu dari Simon, termasuk rekan kerjanya yang bernama Dean dan dirinya. Emily tak bisa menahan tangis. Art sangat berterima kasih padanya karena telah mau berbicara dan memberi surat itu padanya. Setelah pertemuan tersebut, Art hendak menjemput Simon di kediaman Casey. Namun ia justru dimarahi karena Art tak menempati kesepakatan mereka untuk segera pergi di pagi hari. Art meminta maaf pada Casey dan ia langsung membawa Simon pergi dari kediamannya. Setelah itu, Art kembali bertemu dengan Tommy yang mengantarnya ke sebuah gedung. Di dalam sana, ternyata sedang berlangsung sebuah pesta yang dihadiri oleh Kolonel Kudrow. Ia pun langsung mendapat pesan dari Art yang memperlihatkan penggalan surat dari Leo. Anak buah Kudrow mengatakan jika surat tersebut diantar oleh seorang pria yang mengaku berasal dari FBI. Karena merasa ada hal yang harus dibicarakan, akhirnya Kudrow menyuruh anak buahnya untuk membawa Art ke ruang belakang.
Saat mereka telah bertemu, Art sembari membuka botol anggur mengatakan jika ia telah mengetahui setiap kebusukan yang telah Kudrow perlihatkan, termasuk menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh orang tua Simon sekaligus Simonnya sendiri. Ia mengatakan jika dirinya berencana untuk menyerahkan surat yang Leo tulis kepada Komite Pengawas Senat. Dan Art yakin Komite Pengawas Senat tak akan lama menduga bahwa Kudrow terlibat dalam pembunuhan tersebut. Awalnya Kudrow tak gentar, namun Art berhasil menakut-nakutinya. Kemudian Art membuat sebuah kesepakatan bersamanya. Ia akan memberikan surat tersebut asalkan Kudrow mau tampil di televisi untuk menyiarkan tentang kode rahasia bernilai jutaan dolar tersebut pada semua orang. Dan mau mengatakan jika kode itu berhasil dipecahkan oleh seorang bocah berusia 9 tahun pengidap autism. Jika Kudrow mau melakukan hal itu, Art akan memberikan surat dari Leo padanya, sehingga ia tak akan memberikan surat tersebut pada Komite Pengawas Senat. Akhirnya kesepakatan terjadi. Kudrow setuju dengan hal itu. Dan saat Art akan pergi, ia menendang Kudrow terlebih dahulu sebagai balasan karena ia telah membunuh kedua orang tua dari Simon. Setelah pertemuan dengan Art, rupanya Kudrow langsung bertemu dengan Burrell. Di sana ia memperlihatkan rekaman saat Art meminta pada FBI untuk menjemput Simon menggunakan helikopter. Burrell menyarankan Kudrow untuk membajak helikopter tersebut guna mereka bisa menculik keberadaan dari Simon. Kemudian scene berganti pada Tommy yang dipanggil oleh atasannya saat Kudrow mengadu karena FBI turut ikut campur dalam permasalahan kode tersebut. Atasannya meminta Tommy untuk segera pergi dan tak ikut campur, karena NSA telah mengambil alih kasus tersebut. Lalu Kudrow pun pergi. Saat Kudrow telah pergi, Tommy mau berbicara jika Kudrow adalah seorang pembunuh. Ia juga memperlihatkan surat di mana seorang pegawai NSA terbunuh olehnya. Berkat surat yang Tommy perlihatkan, pimpinannya mulai meragukan siapa itu Kudrow. Sementara itu, di satu sisi, Casey dan Simon telah berada di gedung FBI untuk membawa Simon pergi. Tetapi sesampainya di sana, ia justru bertemu dengan Kudrow yang mengaku sebagai US Marshal. Ia berhasil meyakinkan Stacy, dan ia pun menyerahkan Simon padanya. Simon pun dibawa saat helikopter telah semakin mendekat. Namun saat mereka akan membawa Simon pergi, Tommy beserta beberapa anggota lain langsung mengerubungi Burrell dan Kudrow. Akhirnya terjadilah aksi penembakan, di mana saat itu Tommy dengan cepat melindungi Stacy. Sementara Kudrow yang hampir saja berhasil membawa Simon pergi, tiba-tiba harus berurusan dengan Art yang mendadak muncul di dalam helikopter. Mereka berdua bertarung terlebih dahulu. Baik Art maupun Simon berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain. Namun Art lebih beruntung karena saat ia sedang dalam kondisi terdesak, Simon yang saat itu tengah berjalan di tepi gedung tiba-tiba memberikan Art pistol yang langsung Art ambil dan ia gunakan untuk mengancam Kudrow. Kudrow yang telah terpojok menyerah. Tetapi saat Art sedang lengah, Kudrow tiba-tiba mengambil Simon. Hingga akhirnya Art terpaksa menembak Kudrow hingga ia tewas dan terjatuh ke bawah. Simon berhasil kembali diamankan dan Art langsung membawanya pergi. Keesokan harinya setelah kejadian tersebut, Art memutuskan untuk membawa Simon ke sekolahnya dahulu. Di sana Simon kembali menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dan di saat itu juga Simon mulai menganggap Art sebagai temannya. Ia memeluk Art hingga film berakhir. Tamat.